kembali lagi bersama saya Nabila Basma dalam program IKAN, Informasi dan Kreativitas Anak Nusantara. Nah teman kita, di era milenial banyak orang tua yang semakin peka dan aktif terhadap tumbuh kembang anak. Berbagai macam upaya dilakukan agar anak tumbuh dengan baik. Namun setiap orang tua tentunya memiliki cara yang berbeda-beda untuk mendidik anaknya. Nah sekarang kita bincang-bincang yuk mengenai parenting bersama Bunda Nela. Halo. Halo. Nah Bunda, kalau boleh tahu tuh emang sekolah parenting apa enggak sih? Sejujurnya background pendidikan aku bukan parenting, cuma karena sejak punya anak merasa kayak nggak punya ilmu untuk mendidik anak. Akhirnya aku ikut seminar-seminar parenting, ikut workshop, training-training parenting. Jadi pelan-pelan akhirnya ya tau lah gitu sedikit-sedikit ilmunya gitu. Nah gimana sih cara Bunda untuk membesarkan anak itu menjadi tumbuh dengan baik? Yang pertama kalau aku itu aku harus cari tahu tahapan-tahapan perkembangan anak itu apa aja, kebutuhan dia apa aja di setiap rentang usianya. Yang kedua, kita harus mempersiapkan lingkungan di rumah. Kebutuhan dia tuh apa sih, misalnya kebutuhan dia lagi mau bergerak, eksplorasi, ya kita juga harus menyiapkan fasilitas di rumah supaya kebutuhan eksplorasi dia terpenuhi. Terus yang ketiga, kita juga harus membekali diri kita dengan ilmu-ilmu, setidaknya sedikit lah gitu, ilmu-ilmu tentang parenting. Dan yang terakhir itu kita berikan stimulasi ke anak sesuai dengan usianya. Tuh. Oh iya Bun, apakah anak yang aktif itu memiliki tumbuh kembang yang baik dibandingkan dengan anak yang cenderung pasif? Belum tentu sih ya kalau menurut aku, karena ada juga anak yang memiliki karakter memang lebih diam atau mungkin dia sedang tidak mood atau tidak nyaman. Kebetulan Nadila alhamdulillah memang yang tipe anak yang aktif, ekspresif gitu. Jadi aku pribadi nggak bisa mendiagnosis kalau anak pasif itu tumbuh kembangnya nggak baik gitu, anak yang aktif itu baik, belum tentu gitu. Terus apa sih hal yang terpenting untuk membentuk karakter seorang anak itu dan bagaimana orang tua dapat mengetahuinya? Yang pertama, untuk menanamkan karakter itu pertama pasti orang tua harus jadi contoh, jadi teladan. Yang kedua, kita harus tanamin juga ke anak value-value keluarga yang mau kita kasih nih apa gitu, dengan cara misalnya membiasakan mengucapkan kayak tolong, terima kasih, maaf. Terus kita tahu karakter anak kita seperti apa itu dengan cara kita mengobservasi, mendampingi dia di setiap harinya dengan cara ngobrol, main bareng. Nanti kita akan tahu nih, oh iya dia ternyata kalau di situasi kayak gini, kalau misalnya dia lagi kayak gini seperti ini gitu. Jadi kita jadi paham gitu karakter anak kita seperti apa. Seberapa penting peran ibu atau orang tua dalam membesarkan anaknya dan juga mengajarkan anak dari segi hal akademik maupun non-akademik? Penting banget ya menurut aku, tapi peran ayah juga nggak kalah penting gitu. Kalau menurut aku, kedua peran ayah dan bunda itu nggak bisa saling digantikan gitu. Jadi ayah dan bunda itu punya peranan masing-masing. Tapi memang peranan ibu sangat penting karena biasanya kan anak-anak apalagi yang usianya di bawah 10 tahun biasanya cenderung lebih dekat ke ibunya. Jadi ya peranan ibu sangat penting gitu untuk akademik maupun non-akademik. Oh ya kan Nadila ini anak Bunda kan termasuk anak yang aktif gitu ya. Gimana sih cara Bunda untuk mengajarkan di rumah belajar sambil bermain agar tetap semangat dan asik gitu, apalagi sekarang kan lagi pandemi. Iya, nggak bisa dipungkiri memang anak kadang ada kalanya bosen, jenuh, kadang nggak mood gitu. Kalau lagi nggak mood ya diikutin aja, istirahat dulu. Tapi kalau lagi mood, ya udah ayo kita bawa gitu, kita pancing. Ayo Kak, sekarang kita mau belajar apa gitu. Kitanya juga harus semangat, harus dengan penuh dengan ekspresi happy. Jadi anak juga ke bawah happy karena emosi itu menular gitu ke anak gitu. Nah biasanya permainan apa aja sih Bun yang bisa mengajak anak tuh biar lebih semangat dan asik lagi? Biasanya sih ya mainannya macam-macam. Kalau tergantung tipe anaknya ya. Kalau Nadila kebetulan anak yang aktif, biasanya sambil joget-joget, harus sambil lompat-lompat gitu. Kadang belajar huruf pun, baca pun misalnya
Kak, ayo Kak, huruf A yang mana? Lompat coba ke huruf A gitu. Biasanya kayak gitu. Tergantung karakter anak juga. Nah, yang terakhir nih Bunda, pesan-pesan untuk Bunda di luar sana yang sedang berusaha secara optimal gitu untuk menjadi anaknya lebih baik gitu dan berkembang anak lebih baik. Yang pertama pasti harus tetap semangat. Fokus aja pada kebaikan anaknya masing-masing, jangan dengerin komentar, apalagi komentar negatif dari orang lain. Terus jangan bandingin anak kita dengan anak orang lain, dan jangan lupa happy. Terima kasih ya Bunda atas informasi dan ilmunya. Semoga teman kita di rumah banyak yang terinspirasi. Iya, sama-sama. Bye. Halo teman kita, kali ini saya sedang bersama Nadila. Halo Kak. Halo. Halo. Halo ke situ. Halo. Kakak lagi ngapain sih? Lagi praktek ini. Lampunya udah nyala belum? Udah. Udah. Sekarang kakak lihat dari sini. Ada apa di situ? Kayak tulang. Kayak tulang. Coba aku lihat. Oh iya. Nah teman kita, seru banget kan? Belajar sambil bermain dapat membuat anak lebih semangat lagi loh. Saya Nabila Basma melaporkan dari Tangerang. Sampai jumpa.